Selamat datang di channel Nonton Santuy. Oke, di video ini gue akan membahas film yang bikin kalian bolak-balik ke WC untuk mengeluarkan perah ular piton kalian. Film ini berjudul Sex Man and Woman We Have a Good Match. Film ini menceritakan tentang dua orang wanita yang haus akan kasih sayang. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan kehangatan oleh pria yang baru saja dia kenal. Sebelum ke pembahasan videonya, jika kalian suka dengan channel ini, mangga di subrek, di like, dibunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Nonton Santuy. Langsung saja kita putar filmnya, let's go. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang kepanasan dikarenakan AC di rumahnya sedang rusak. Dikarenakan tidak tahan dengan panasnya pun, dia membuka sedikit bajunya biar sedikit adem. Wow, kade, salpok. Dan wanita ini bernama Jinsia. Tak lama kemudian, dia menghubungi tukang AC agar bisa datang ke rumahnya untuk memperbaiki AC-nya yang rusak. Beberapa saat kemudian, bel rumah pun berbunyi. Dan Jinsiah langsung buru-buru membukakan pintu sambil ngegeber-geber keleknya dengan tangan. Ternyata itu adalah tukang servis AC yang tadi ditelepon oleh Jinsia. Tukang servis ini bernama Hail. Tak lama kemudian terlihat Hail sedang memperbaiki AC yang rusak. Akan tetapi dia terus saja dipandangi oleh Jinsia. Terlihat Jinsia bogoheun kepada Hail. Terpesona meureut. Ketika Hail sedang memperbaiki AC, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Jinsia yang menempelkan minuman dingin ke pipinya. Tentu saja membuat Hail kaget dan dia pun membalasnya. Mulai dirasuki rasa sange nih. Jinsia pun berkata kepada Hail kalau dia melihat Hail sepertinya kepanasan. Jadi Jinsia memberikan minuman dingin kepada Hail. Aduh sia. Dan melihat Hail yang sedang keringetan, tiba-tiba Jinsia mengusap keringatnya dengan bajunya, membuat Hail kaget dan menyenggol AC yang rusak tadi. Karena senggolannya itu, tiba-tiba AC berfungsi kembali, yang membuat Jinsia senang tentunya, dan dia pun berterima kasih kepada Hail. Scene berganti di mana seorang wanita yang hendak membuang sampah, tetapi dia merasa keberatan dengan sampah yang dibawanya. Sampai-sampai dia amek-amekan karena sampah eta. Nah, wanita ini adalah idola saya sendiri dari semua artis-artis Japan. Dia mempunyai ciri khas tato lumba-lumba di atas gunungnya. Siapa lagi kalau bukan si seksi seksoy yang bernama Yoo Jung Lee. Duh, tinggali bemperna alamahoy. Kita lanjut, oke? Di saat Yoo Jung Lee melanjutkan untuk membawa sampah, tiba-tiba di belakangnya ada sebuah mobil, di mana di dalam mobil itu ada seorang pria yang sedang memperhatikan Yoo Jung Lee yang terlihat keberatan membawa sampah seberat itu. Merasa kasihan, pria ini pun turun dari mobilnya dan langsung membuang sampah tersebut. Setelah sampai di tempat pembuangan, Yoo Jung Lee pun terlihat senang
karena telah dibantu oleh pria itu. Dan pria ini sendiri bernama Om Seon, yang ternyata dia ini adalah suami dari Jin Si Ah. Di situ Om Seon bertanya kepada Yu Jung I, kenapa dia membuat sampah sebanyak ini dan membuangnya sendirian. Yu Jung I pun menjawab kalau dia gak ada siapa-siapa di rumahnya dan juga tinggal sendirian, jadi tidak ada yang membantunya. Di situ juga terlihat ada sepatu bekas sedang dipegang Yu Jung I yang belum terbuang. Ketika Om Seon ingin membuang sepatunya, tiba-tiba rok yang dipakai Yu Jung I kabedol. Karena roknya itu ketalian ke sepatu tersebut. Mereka berdua pun reuas melihat hal itu. Om Seon yang merasa bersalah pun mencoba menutupi bagian dalam Yu Jung I yang aduhai badak itu. Kemudian Om Seon menawarkan diri untuk mengantar Yu Jung I pulang dan akan memperbaiki roknya yang sobek itu. Wah, curiga badak mah. Scene berpindah ketika mereka sudah sampai ke rumah Yu Jung I. Terlihat Om Seon yang sedang memperbaiki rok Yu Jung I itu. Setelah selesai, Om Seon pun memakaikannya lagi. Modus anjir, geus kolot oge bisa wae lah kamu. Taktik nama Dan Yu Jung I pun berterima kasih kepada Om Seon. Sebagai bentuk terima kasihnya, Yu Jung I pun menawarkan Om Seon untuk masuk ke gua miliknya itu yang udah lama tidak ditelusuri. Gua naon aduh. Om Seon pun jelas langsung ngagabruk Yu Jung I itu. Nyahu atuh coy, di barean mah saha nu nolak. Dan di sana terjadilah bercocok tanam. Scene kembali berganti di mana terlihat juga Jin Si Ah dan Hae-il yang sedang melakukan bercocok tanam. Ternyata Hae-il juga bisa servis yang lain selain servis AC. Setelah melakukan bercocok tanam, Hae-il mengecek HP-nya dan melihat jam. Ternyata sudah larut malam. Edan, eta sabar haronde. Kemudian Hae-il pun berpamitan untuk pulang. Sebelum Hae-il pergi, Jin Si Ah mengatakan kalau sebenarnya dia itu sudah lama tidak mendapatkan perah ular milik suaminya karena suaminya yang terlalu sibuk dengan segudang pekerjaannya. Jadi dia lelah dengan semua ini. Jin Si Ah juga mengatakan bahwa dia menyukai Hae-il. Edan make susuk sigana teh. Dan Jin Si Ah ingin Hae-il menemani kesepiannya. Lain menemani eta mah bercocok tanam kembali rungkad siti Sementara Hae-il yang mengetahui kalau Jin Si Ah sudah mempunyai suami, tentu saja Hae-il menolak keinginannya. Akan tetapi Jin Si Ah yang mendengar jawaban hal itu pun merasa galau, sedih, stres, tiada tara, kekaruan. Dan dia selalu saja mengungkapkan isi hatinya yang sange. Hae-il yang mendengar semua perkataan Jin Si Ah pun seketika merasa kasihan kepadanya. Lalu Hae-il pun memberikan sebuah pelukan sange kepada Jin Si Ah untuk menenangkannya. Hae-il juga mengatakan kalau dia akan siap siaga kapanpun kalau Jin Si Ah membutuhkan servis AC lagi. Sementara Om Seon dan Yu Jung I sudah selesai menanam benih pun terlihat sedang duduk berdua di sebuah sofa. Kembali ke Jin Si Ah yang berada di luar rumah dan berdadah-dadah ke Hae-il.
yang akan pulang. Ketika hendak masuk ke rumah, tiba-tiba di situ juga terlihat Om Seon yang baru saja pulang dari rumah Yu Jung I. Om Seon pun bertanya kepada Jin Si A kenapa malam-malam ada di luar rumah. Jin Si A pun menjawab kalau dia sedang mencari angin segar. Dasar awewe, bisa wae lah alasan teh. Dan mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, Om Seon pun terheran dan bertanya kepada Jin Si A, kenapa AC di rumahnya sudah normal kembali. Jin Si A pun menjawab kalau dia sudah memanggil tukang servis AC dan telah membetulkannya. Lalu Om Seon memberikan dasinya kepada Jin Si A. Namun Jin Si A menerimanya dengan amakan. Nya heueuh atuh matak ngamuk oke. Piraku baru pulang dikasih dasi. Coba dikasih singkong batangnya. Setelah Om Seon masuk ke kamar, dia bingung kenapa dengan si Jin Si A yang terlihat amakan itu. Kemudian terlihat Jin Si A yang sedang menonton TV sambil tertawa-tertawa. Tiba-tiba dia dihampiri oleh Om Seon yang sange dan meminta jatah malamnya. Akan tetapi Jin Si A menolaknya dan mengatakan bahwa dia merasa capek. Jin Si A juga mengatakan jatahnya untuk malam besok saja. Aduh, mentang-mentang sudah diservis sama yang lain, jadinya menolak jatah suaminya. Dosa badak sih teh, vlog. Di keesokan harinya, terlihat Om Seon yang tadinya berpamitan untuk berangkat kerja kepada Jin Si A, malah mengkol ke rumah Yu Jung I. Yang ternyata sesudah sampainya di rumah Yu Jung I, dia sudah disambut dengan rasa sange oleh Yu Jung I di depan rumah. Aduh, si garek tempur wae di euy. Dan merasa berdua sudah tidak tahan lagi. Tidak pakai lama, akhirnya terjadi menanam benih di situ. Gaspol co, jangan sampai kendor. Scene berganti terlihat Jin Si A dan Hail yang juga sedang melakukan menanam benih di rumah Jin Si A. Aduh, ya karena Om Seon sudah pergi jadi Hail datang ke rumah Jin Si A. Setelah selesai menanam benih, terlihat Hail berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Terlihat juga Om Seon yang berpamitan untuk pulang kepada Yu Jung I. Di akhir film terlihat Om Seon yang sedang menelpon Jin Si A. Dia mengatakan kalau dirinya akan pulang. Mendengar hal itu, Jin Si A pun langsung buru-buru merapikan tempat tidurnya yang tadi telah digunakan bersama Hail. Ayo sia. Dan film pun selesai.